warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki bab 4 ya, pengolahan data digital. Nah, bab 4 ini mencakup beberapa subbab. Subbab yang pertama itu ya adalah konsep kewargaan digital. Apa sih kewargaan digital itu? Apa sih yang dilakukan? Terus apa baiknya sih kewargaan digital? Nah, ini akan kita jelaskan ya. Misalkan gini, ada seseorang yang sedang menulis sesuatu, apapun itu tulisannya, kemudian diunggah ke dunia maya. Tujuannya agar dibaca orang lain. Kemudian ada orang yang membaca tulisan tersebut, dia menyukainya, dia berkomentar. Nah, tindakan tersebut ya, merupakan salah satu sebuah komunikasi yang aktif ya, antara penulis tadi dengan orang yang membaca. Nah, dengan demikian terbentuklah suatu komunitas yang seolah-olah menciptakan masyarakat baru. Nah, itu kita sebut sebagai kewargaan digital. Nah, warga digital itu apa sih? Para pengguna teknologi digital yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi, baik software maupun hardware, serta mampu membedakan perbuatan baik dan kurang baik ketika menerapkan teknologi tersebut dalam sebuah komunikasi atau dalam sebuah komunitas. Berdasarkan tindakannya ya, itu kategori warga digital dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah memberikan dampak positif bagi orang lain, dan yang kedua adalah menimbulkan efek negatif. Dua ya tadi, memberikan dampak positif bagi orang lain, menimbulkan efek negatif. Memberikan dampak positif itu seperti apa sih? Kita lihat. Ciri warga digital dalam pergaulannya di dunia komunikasi digital dengan etika yang baik adalah selalu memperhatikan norma perilaku. Perilaku ini, norma perilaku maksudnya apa? Aturan yang harus ditaati, aturan yang harus dilakukan. Aturan perilaku yang tepat dan bertanggung jawab pada saat menggunakan teknologi dan melakukan hal-hal yang terpuji, melakukan hal-hal yang baik. Nah, contohnya, kita menuliskan tutorial entah apapun itu. Di sini tutorialnya yang selimut. Kalian bisa tutorial menggunakan Microsoft Office, tutorial membuat video, karena itu bermanfaat bagi orang lain. Membuat animasi yang dibagikan melalui apapun itu, bisa Academy Edu, Google Drive, Blogger, Vlog, dan yang lain-lain. Memberikan sesuatu hal yang baik ke orang lain. Dan yang kedua ini adalah menimbulkan efek negatif. Banyak sekarang yang sering kita dapat itu menyalahgunakan akses internet. Nah, ini ya. Aktivitas komunikasi digital yang bebas, tidak memandang usia, jenis kelamin, dan asal daerah atau negara itu sangat rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kecenderungan utama dari tindakan ini adalah mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan efek dari kegiatan tersebut. Contohnya, membuat virus. Biasanya kalau orang membuat virus pasti membuat antivirusnya. Antivirusnya jelas diperjualbelikan dan pasti ada harga di mana antivirus itu dibuat. Nah, itu sesuatu hal yang nggak baik sebenarnya. Kemudian menyebarkan spam, meretas. Yang paling sering itu adalah mencuri kartu kredit, penipuan online, serta membuat situs yang dilarang. Itu efek negatifnya ya. Lanjut, ini untuk menjadi bagian sebuah komunikasi digital, Anda harus memahami 9 jenis komponen warga digital, antara lain. Nah, yang pertama adalah digital access. Dari katanya saja aksesnya itu apa? Kalau kita bisa memasuki warga digital, berarti kan harus ada akses, ya kan? Aksesnya itu ada apa sih? Akses digital akses itu partisipasi elektronik penuh dalam masyarakat. Digital akses merupakan faktor penting dalam berkomunikasi menggunakan teknologi digital.
Hak akses serta jaminan kualitas sambungan internet menjadi penentu keberhasilan hubungan komunikasi yang melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Seperti yang saya bilang tadi ya, akses. Kalau kita mau memasuki warga digital harus ada aksesnya. Apa? Akses internet. Harus ada handphone. Harus ada internet tadi ya. Contohnya tawaran harga ini, ada tawaran harga kuota internet oleh provider sambungan telekomunikasi dengan beragam harga yang relatif murah. Lanjut, yaitu digital commerce. Commerce itu apa sih? Yang biasa dilakukan oleh warga digital adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer. Cara bahasanya ya, ini adalah perdagangan online. Atau bisa saya katakan adalah transaksi jual beli dan transaksi keuangan dilakukan secara online menggunakan beberapa metode ya. Ada metode akses atau metode autentikasi sistem. Sekarang udah banyak penjualan online. Lanjut, yang ketiga adalah digital komunikasi. Jelas ada komunikasi di dalamnya, ya kan? Pemahaman dasar dikembangkannya teknologi informasi berbasis internet adalah sebuah media komunikasi. Jelas adanya internet, adanya teknologi yang sekarang itu digunakan untuk untuk media komunikasi. Dengan teknologi terbaru ini, setiap orang dapat dengan mudah menyampaikan informasi secara langsung kepada orang lain, baik melalui suara, video call, pesan pendek, ataupun yang lain-lain ya. Kalau dulu kan komunikasi harus bertatap muka, kalau sekarang enggak. Dengan berkembangnya teknologi, kita sudah bisa video call, bisa melihat tanpa harus datang ke sana, bisa bersuara tanpa harus menatap muka orangnya. Itu ketiga komponen ya, yang pertama. Lanjut ke komponen yang selanjutnya adalah digital literasi. Apa sih? Digital literasi merupakan referensi yang dijadikan acuan dalam sebuah rutinitas komunikasi. Contohnya pemberdayaan sumber belajar berupa e-book maupun kegiatan e-learning melalui internet akan banyak membantu baik bagi guru maupun siswa itu sendiri. Ada literasinya, ada referensinya. Ya. Kemudian yang kelima adalah digital law. Hukum. Digital law adalah hukum. Setiap data atau informasi yang diunggah ke dunia maya memiliki kekuatan hukum. Ada hukumnya, baik bersifat pasti, bebas atau gratis, dan belum pasti. Sebagai contoh ya, ini untuk yang pasti ya. Bersifat pasti itu contohnya ini. Hak cipta, hak merek, lisensi, atur itu adalah contoh dari yang bersifat pasti. Ada undang-undangnya, yaitu undang-undangnya adalah tentang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Itu ada banyak sekali aturan sekarang yang udah berubah ya, apalagi di negara kita, Indonesia. Lanjut ke digital right and responsibility. Digital right and responsibility adalah hak dan kewajiban, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Artinya apa sih? Digital right and responsibility itu suatu hak. Tapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Kebebasan berpendapat dan bersuara di muka umum telah dijamin dan dinyatakan keabsahannya oleh undang-undang. Jadi setiap orang itu memiliki legalitas dan hak mutlak terhadap jaminan privasinya, kebebasan berbicara, berdiskusi, dan mengunggah foto atau video ke dunia maya. Tapi kalau mengunggah foto dan video ke dunia maya itu harus yang baik ya, bukan mengunggah sesuatu hal yang udah dilarang di negara. Ada undang-undangnya. Lanjut, yang ketujuh adalah digital etiquette atau etika digital.
Etika digital itu adalah pertimbangan yang wajib diperhatikan oleh para pengguna ketika berinteraksi dengan dunia informasi. Etika adalah suatu sikap yang memenuhi standar dan nilai-nilai norma kemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan agama dan kebudayaan. Harus ada attitude-nya dalam memasuki komponen kewargaan digital. Yang kedelapan adalah digital health and wellness. Health, kesehatan. Nah, ada kesehatannya. Dampak kesehatan adalah sorotan utama ketika berinteraksi dengan dunia maya. Jangan terlalu sering ya kita memasuki dunia maya. Jadi setiap hari itu kita memasuki 24 jam penuh. Itu nggak baik juga bagi kesehatan. Seperti kita kelelahan mata karena terlalu sering bermain game dengan gadget ataupun yang lainnya. Radiasi otak karena sering menggunakan fitur earphone dengan Bluetooth. HP itu rentang sekali dengan radiasi kalau kita dekatkan dengan kita. Yang kedua itu serta kejang otot tangan jari kaki, terlalu sering main game, serta berpotensi timbulnya masalah psikologis dan mental. Itu yang sangat besar kemungkinannya. Karena apa? Karena kita biasanya, contohnya itu seperti artis ya. Artis itu yang paling sering kena apa? Kena bullying. Karena kesalahan sedikit saja mereka itu akan dicaci maki oleh netizen. Itu kesehatan yang harus kita jaga juga dalam memasuki komponen digital, kewargaan digital maksud saya. Yang terakhir adalah digital security. Digital security itu faktor keamanan yang baru-baru ini menjadi isu paling penting dalam dunia komunikasi berbasis digital. Nah, kita sering kan mendengar tentang peretasan web, peretasan apapun itu, tracking intruder, bahkan pencurian data atau uang rekening. Penyebab utamanya itu adalah kesalahan konfigurasi sistem, bug error, aplikasi, terinfeksi virus atau trojan atau faktor kelalaian penggunanya. Nah, jadi kalian kalau mau memasuki warga digital harus mengerti 9 masalah ini ya. Harus yang diakses tadi dan yang lain-lain sampai ke digital security. Ini adalah subbab yang pertama dari kewargaan digital. Sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut ke subbab yang kedua di pertemuan yang selanjutnya, yaitu meningkatkan keamanan digital. Sampai sini dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.